Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah IRP pada Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Baiklah, kali ini kita lanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu modul Finance Unit 5, bagian kedua, yaitu Manajemen Accounting atau Controlling atau disingkat dengan CO. Learning objektif dari CO ini adalah yang pertama, mahasiswa setelah menyelesaikan pembahasan topik ini bisa menyebutkan organizational elements dalam CO, elemen-elemen dalam CO, dan master data hubungannya dengan manajemen accounting, di mana ada dua dalam manajemen accounting itu, yaitu dilihat dari controlling di dalam unit sampai dengan unit yang terendah di dalam organisasi, sampai dengan enterprise controlling, yaitu unit tertinggi dalam organisasi, yaitu di level holding. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan komponen-komponen dari controlling dan enterprise controlling. Yang ketiga, bisa mengilustrasikan integrasi antara controlling dengan modul-modul sub lainnya. Selanjutnya, meng-create cost center, dan yang terakhir melihat cost center report. Baiklah, kita lihat satu persatu ya. Dari figure 57 ini, yang pertama, kita masih mencoba untuk melihat hubungannya dengan modul FI yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa sih bedanya antara FI dan CO? Oke, di sini kita lihat ada standard versus flexibility. Ya, jadi perbedaan antara modul FI dan CO adalah apabila FI, informasi keuangan yang disusun mengikuti standar yang sudah berlaku di sebuah negara tertentu. Karena apa? Karena terkait dengan laporannya itu disusun untuk kepentingan pihak eksternal. Sehingga mereka, supplier misalkan, customers, stakeholders, banks, bisa melihat atau membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Kemudian apabila CO, kita lihat di sini ada catatan dia lebih fleksibel, jadi flexibility. Kenapa? Karena memang informasi ini diperuntukkan pihak internal perusahaan. Maka disebut dengan manajemen accounting. Siapa saja mereka, bisa controller, manager, atau head of department. Ya, jadi perbedaannya sekali lagi bahwa penyajian laporan financial accounting itu bertujuan untuk menyajikan informasi bagi pengambilan keputusan pihak eksternal. Sedangkan proses di manajemen accounting, informasinya bermanfaat bagi pengambilan keputusan pihak internal perusahaan. Maka dengan demikian, untuk kebutuhan internal view disusun berdasarkan kepentingan atau kebutuhan perusahaan, maka di sana disebut dengan fleksibel. Komponen-komponen di dalam controlling bisa kita lihat di sini bagaikan sebuah bangunan ya. Bangunan gedung. Di sana banyak komponen di dalam modul controlling ini. Yang teratas adalah enterprise controlling. Jadi semua informasi keuangan itu merujuk kepada kepentingan kontrolnya holding atau level tertinggi di dalam
perusahaan. Di bawah enterprise controlling ini ada profit center, consolidation, dan enterprise planning. Jadi terkait dengan perencanaan, enterprise planning, bagaimana misalkan perusahaan mempunyai RKAP yang akhirnya ada angkanya, ya, budget. Oke, jadi akan di-maintain di sini dari level yang terendah sampai dengan level tertinggi. Kemudian ada kebutuhan consolidation. Consolidation ini adalah menggabungkan seluruh pelaporan keuangan realisasinya sehingga nanti bisa dibandingkan antara realisasi dengan planningnya. Dan ada profit center. Di sana merupakan laporan atau informasi keuangan untuk satu unit pertanggungjawaban tertentu. Bila banyak unit pertanggungjawaban laba, maka profit centernya juga akan bisa di-maintain dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada 3 pilar di sini. Overhead cost controlling, product cost controlling, dan profitability analysis. Di dalam overhead cost controlling berarti kebutuhan informasi untuk mengkontrol biaya-biaya tidak langsung. Biaya-biaya tidak langsung ini bisa terjadi di cost center atau di internal order. Yang kedua, product cost controlling di sini bisa memaintain data untuk biaya-biaya langsung. Biaya proses pembuatan atau persiapan produk, di mana ada 2 jenis yang bisa digunakan proses penciptaannya produk tadi, yaitu melalui proses cost, jadi mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari material hingga finished goods. Kemudian ada proses order, di mana proses order itu kita kontrol biayanya bergantung kepada batch-batch atau order-order yang dilalui akhirnya sampai menjadi finished goods. Ya, misalkan kendaraan, mobil, otomotif. Ya, ada satu order, kita buat dulu mesinnya, kemudian rangkanya, dan di order lain untuk assembly-nya. Ya. Ini berbeda dengan yang proses cost dari material mengalir gitu, kemudian sampai akhirnya finished goods. Ya, jadi itu biasanya dengan mesin produksi ya, yang otomatis. Kemudian yang ketiga, profitability analysis di sini untuk melihat bagaimana kinerja dari tiap segmen di dalam perusahaan. Segmen inilah profit center yang ada, bagaimana kinerjanya untuk masing-masing terkait dengan penjualan produk dan biaya-biaya yang terjadi. Oke, jadi overhead cost controlling modul COOM, product cost controlling modulnya COPC, dan profitability analysis modulnya adalah COPA. Kemudian selanjutnya adalah organizational element pada controlling. Sebagaimana tadi di FI, di sini juga ada bagaimana struktur organisasi pada modul controlling. Yang tertinggi disebut dengan controlling area. Di sana akan ada enterprise atau juga mungkin sudah mencakup beberapa anak perusahaan, di mana anak perusahaan itu juga mempunyai beberapa company code. Ya. Itu sebagai level keduanya adalah company code. Misal di sini holding ada di USA, bisa saja. Ya. Kemudian punyai 2 anak ya di North America dan di Europe. Oke. Kemudian masing-masing ada perusahaan yang di North America, di USA, dan di Kanada, sedangkan yang
di Europe, di France dan Jerman. Ini masing-masing ini mempunyai kewajiban sebagai company code, maka perlu menyusun laporan keuangan masing-masing yang harus dilaporkan di mana negara mereka berada. Ya, tentu tadi kalau kita kembali ke FI, di sini ada standar pelaporan yang berbeda tergantung di mana mereka beroperasi. Di Indonesia itu juga bisa mungkin ya, tapi mungkin bukan Europe. Kemudian divisi, ini yang struktur yang terendah, menggambarkan di sini ada 3 jenis produk. Ya, ada produk high tech, furniture, wood and paper. Ya. Di mana masing-masing ini semuanya membutuhkan chart of account. Jadi kembali lagi, kalau chart of account tadi apabila di level enterprise harus menggambarkan chart of account seluruh. Jadi kalau di enterprise menggambarkan atau menampung chart of account yang digunakan di seluruh grup. Dalam controlling area di sini merepresentasikan sistem untuk tujuan cost accounting dalam sebuah organisasi. Ya, jadi satu controlling area di sini bisa membawahi banyak company code dan selanjutnya. Overhead cost controlling. Overhead cost controlling di sini membantu penyusunan perencanaan atau planning terkait dengan pengalokasian dan pengendalian biaya serta monitoring overhead dalam organisasi. Jadi kita lihat di sini untuk overhead cost controlling, contohnya adalah di IDES Europe. Seperti kita ketahui bahwa kita menggunakan perusahaan dengan nama IDES untuk pembahasan ERP ini, mempunyai area di UK dan di Jerman. Company code UK, company code Jerman. Jadi 2 company code di bawah IDES Europe. Bagaimana ini yang bertanggung jawab atas UK dan Jerman, perusahaan di UK dan Jerman harus mempertanggungjawabkan kepada level di atasnya, yaitu IDES Europe. Apa yang mereka pertanggungjawabkan ya, adalah yang terjadi di masing-masing company code. Oke, di sini kita lihat contohnya di Jerman ada cost center terkait dengan corporate. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan executives, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan di corporate services, ya, ini di bawah cost center corporate. Cost center finance and administration di sini juga menggambarkan kegiatan terkait dengan administration, finance, human resource. Masing-masing ada cost center sendiri. Ya. Kemudian ada juga terkait dengan cost controlling melalui internal orders. Jadi tidak melalui cost center tetapi melalui internal orders seperti yang tadi sudah dibahas. Orders ini bisa berupa orders dengan revenues. Berarti apa? Berarti ada penjualan. Ya, ada pendapatan. Ada incoming payment. Oke, kemudian ada overhead orders terkait dengan biaya-biaya tidak langsung yang harus di-maintain melalui satu order tertentu. Kemudian investment order terkait dengan kegiatan investasi dan accrual orders. Accrual ini adalah terkait dengan adanya transaksi yang perlu disesuaikan antara
kapan terjadinya transaksi dengan kapan pembayaran yang dilakukan. Bisa saja ya terkait dengan pajak misalkan. Pajak itu due date-nya, jatuh temponya misalkan tidak di 31 Desember, tetapi bisa misalkan di 31 Maret. Sementara 31 Desember kita sudah harus menutup buku, berarti di sana ada transaksi accrual. Apabila kita bayarkan pun di tahun berikutnya, akhir Maret, tetapi kita perhitungkan sebagai biaya di tahun sebelumnya. Di dalam modul controlling, ada kebutuhan untuk memaintain order tadi. Bisa kita lihat di sini masing-masing bagaimana integrasinya dengan modul-modul di supply-nya. Untuk overhead orders, investment orders, accrual orders, dan orders with revenue. Bagaimana informasi akuntansi yang ada di dalam masing-masing order ini bisa berasal dari finance, financial accounting, ya, material management, atau juga dari controlling itu sendiri. Sementara order ini sendiri adalah terkait dengan submodul di dalam controlling. Oke, kemudian fungsinya apa adalah untuk memaintain biaya, untuk melakukan monitoring dan pengendalian biaya. Oke, overhead order di sini di dalam overhead orders ada order itu sendiri, profitability segment, cost center, dan project. Jadi di sini terkait dengan adanya biaya tidak langsung yang perlu di-maintain secara terpisah. Investment order ada GL account, cost center, aset, dan project terkait dengan investment activity yang dilakukan oleh perusahaan. Dia akan misalkan terkait dengan investasi pada surat berharga, ya, GL account-nya berapa, kemudian cost center yang melakukan kegiatan investasi itu siapa, aset yang digunakan apa saja, tadi marketable securities, mungkin surat berharga, dan project-nya bagaimana. Kemudian accrual orders, profitability segment. Kenapa? Dia akan menjadi satu pendapatan atau satu biaya yang perlu disesuaikan waktunya yang menjadi pertanggungjawaban dari segmen tertentu. Kemudian order revenues di sana berarti ada dua aliran, cash inflow, ada revenue dan ada cost. Ya, jadi ada penjualan, ya, maka di sini ada sales order, juga ada biaya-biaya yang terkait, ya, dia menjadi tanggung jawab dari profitability segment. Kemudian di sini akan dipertimbangkan sebagai siapa sih yang akan menerima, ya, kinerja dari order with revenue tersebut. Oke, jadi internal orders di sini nanti akan terkumpul semua biaya-biaya yang ada di dalam masing-masing order. Kemudian biaya-biaya tersebut akan dikontrol, akan dimonitor, dan hasil dari kegiatan akhirnya akan dibukukan atau dicatat di dalam financial accounting. Jadi keluar masuk, ya, dari financial and controlling dalam hal ini. Selanjutnya di dalam controlling mewadahi kebutuhan penghitungan product cost sampai dengan tingkat penghitungan yang terlengkap, ya. Jadi ini activity based costing, berarti penghitungan biaya akan dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang secara langsung, ya,
mempunyai kontribusi terhadap pembuatan sebuah produk. Ya, maka dari semua proses akan dihitung. Dan kemudian dia akan masuk kepada segmen tertentu di mana segmen tersebut adalah yang melakukan penjualan produk tersebut. Ya, jadi ada satu pendekatan misalkan di dalam pricing yang nanti untuk dibutuhkan di segmen ini. Ya, pendekatannya adalah misalkan menggunakan cost plus pricing. Maka cost-nya ini dihitung terlebih dahulu dengan berdasarkan activity based costing dan ada pengalokasian dari cost center sebagai biaya tidak langsung, dan itu yang nanti akan dipertemukan dengan hasil penjualan di mana harganya tadi sudah ditetapkan dengan cost plus pricing. Dia akan menjadi akhirnya dibawa ke profitability segment di masing-masing segmen. Pengalokasian biaya pada EBC ini berdasarkan pada resource drive. Jadi masing-masing aktivitas di sini akan menjadi sumber dari keluarnya sebuah biaya. Jadi resource driver yang kemudian dialokasikan kepada EBC cost object. Cost object itu menggambarkan objek pengumpulan biaya tertentu, bisa produk atau yang lainnya. Kemudian dalam rumah product cost controlling, di selain EBC, di dalam bangunan controlling ini ada penghitungan atau monitor atau pengendalian atas biaya-biaya selama proses. Di mana di sana di dalam product cost controlling ini atau COPA ya untuk modulnya ada actual pricing atau material ledger, berarti bagaimana terkait dengan penggunaan material. Ya, penggunaan material berarti ada di mana ketika kita dalam proses menjual produk gitu ya. Jadi ada sales info system dari COPA, kita melakukan forecasting dari produk yang akan dijual, kemudian berproses di sales and operational planning, ini perencanaannya, kemudian demand management, di sana akan melakukan tendangan terhadap kebutuhan atas material. Ya, tadi ada material planning, MPS, MRP dilakukan di modul procurement. Tendangannya nanti ke material ledger. Oke, kemudian ada cost object controlling. Di sini berarti bisa mengkontrol pada material tertentu. Jadi pada manufacturing execution ini material pun bisa berupa raw material, ya, raw, work in process maupun finished goods, atau by time period, waktu produksi. Ya, jadi dari satu waktu tertentu di mana biasanya proses produksi dimulai sampai dengan waktu tertentu setelahnya, yaitu di mana proses produksi selesai. Atau by order. Ya. Jadi tadi kalau order tadi yang saya contohkan adalah otomotif, di mana ada proses membuat mesinnya, ada proses membuat rangkanya, juga ada proses untuk menyatukannya, assembly. Ya. Oke, kemudian di dalam product cost controlling tentu saja ada product cost planning tadi yang arahnya adalah ke planning, ya. Dan information system ini selalu ada di
semua modul ya. Oke, sehingga ketika order settlement ini kita bisa menghitung semua product cost. Pada akhirnya ya, ketika kita sudah bisa menghitung total product cost, kemudian kita bisa menetapkan berapa contribution margin dan menjadi harga jual, dan akhirnya akan terkirimlah datanya pada profitability analysis. Oke, di sini adalah beberapa function dari product cost controlling. Silakan bisa dicermati. Di sini ada bisa membuat planning secara akurat, membandingkan alternatif estimasi biaya, kemudian product cost monitoring di tiap stage dalam manufacturing proses, kemudian variance analysis karena ada plan, kemudian ada realisasi atau actual, maka kita bisa menganalisis variance-nya atau penyimpangannya, realisasi dari plan-nya pada masing-masing order, masing-masing produk, atau juga bahkan produk group. Oke, mengkalkulasi biaya berdasarkan periode. Kemudian tadi bisa untuk menilai material yang akan dilaporkan di dalam balance sheet. Ya. Tentu saja kalau sudah melewati proses produksi, nanti material akan menjadi work in process ataupun finished goods yang tadi sudah kita bahas. Kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cost of goods manufactured by plant. Ini by manufaktur atau pabrik, ya. Bisa by product group, by product maupun by order apabila penjualannya dengan menggunakan order. Kemudian bisa menjawab pertanyaan tentang cost of goods manufactured. Tadi yang akhirnya bisa kita tambahkan ya berapa margin dan menjadi untuk digunakan dalam penetapan harga jual. Kemudian untuk bangunan yang selanjutnya, jadi dari 3 pilar tadi, yang terakhir adalah profitability analysis. Di dalam profitability analysis ini akan mengevaluasi profitabilitas pada desentralisasi unit, ya, masing-masing segmen. Inilah sebagai desentralisasi unitnya. Dapat dilakukan, analisis ini dapat dilakukan melalui profitability analysis COPA. Ya, sebenarnya juga bisa dilakukan analisis melalui profit center accounting yang kedua, akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah melalui COPA. COPA ini bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai alat pengambilan keputusan, yaitu tentang sales, marketing, planning, dan pengelolaan organisasi dari sudut pandang market oriented. Jadi, COPA ini melihat dari sudut pandang eksternal. Apa saja informasi di masing-masing segmen ini? Kita lihat ada karakteristik, yaitu value, nilainya, ya, nilai bisa nilai penjualan, nilai-nilai terkait dengan semua kegiatan di dalam profit center ini, kemudian country, di mana daerah penjualannya, area penjualan. Germany di sini regionnya berarti wilayah mana, utara, siapa salesperson-nya. Sini Parker sebagai salesperson. Produk grup dia apa? Elektronik, dan materialnya ini adalah material code. Jadi ini yang ada di dalam sebuah segmen, di karakteristiknya dan value-nya.
Nah, ini bagaimana informasi yang ada di sini, informasi terkait dengan biaya, terkait dengan revenue-nya, profit-nya. Jadi revenue dikurangi biaya-biaya akan menjadi profit. Akan dibandingkan pula dengan sales plan-nya. Jadi ini adalah realisasinya. Ini plan dia seperti apa. Jadi ini si Parker ya kalau kita lihat. Kemudian untuk penjualannya tentu ada production-nya, berapa biaya-biaya production yang ini nanti akan mengasup salah satu informasi cost-nya. Dan juga apabila si Parker ini mempunyai prestasi penjualan, ya, dia akan mendapatkan bonus tertentu. Jadi Parker ini akan terkirim datanya ke human resource, ya, apabila ada koneksi, apabila ada integrasi. Ya, sehingga ini salah satu komponen untuk remunerasi si Parker. Sehingga dengan demikian, profitability analysis scope PA ini bisa memungkinkan untuk memonitor dan menganalisis kontribusi segmen dan untuk berdasarkan produk, ya, jadi produknya atau customer-nya, di satu produk, customer, siapa customer-nya, kemudian juga bisa order. Jadi order ini karena memang kadang-kadang dalam melakukan produksi, dalam melakukan penjualan adalah by order. Kemudian evaluasi profitabilitas yang kedua bisa menggunakan profit center accounting. Ini yang kedua, profit center accounting di sini adalah melihat bagaimana profitabilitas sebuah unit pertanggungjawaban laba. Di mana di dalam profit center ini, di dalamnya ada cost center. Jadi cost center terkait yang melakukan pengeluaran biaya terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh sebuah profit center. Kemudian ada cost object. Cost object ini bisa produk, bisa customer, ya, yang tentu saja sesuai dengan produk dan customer yang digunakan oleh profit center tertentu. Kemudian ada terkait dengan aset itu sendiri, ya bisa saja karena profit center ini menggunakan aset-aset tertentu dalam operasionalnya. Nah, di dalam profit center ini juga mengasup data-data terkait dengan internal order project. Apabila dalam melakukan penjualan produk dan mempersiapkan kegiatan-kegiatannya, di sana menggunakan internal order. Misalkan terkait dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan di profit center ini dalam rangka penjualan produk tertentu. Ya. Kemudian jelas material terkait, kemudian ada sales order. Ini dari logistik terkait dengan penjualan, kegiatan penjualan. Product order terkait dengan pembuatan produknya, mungkin bisa dari production. Kemudian sebagai profit center, dia berada di profitability segment yang mana. Struktur profit center itu sendiri bisa berdasarkan kepada 3 hal, yaitu region, wilayah penjualan, 2 adalah function yang terkait dengan produksinya, terkait dengan salesnya, yang ketiga produk. Jadi bisa berupa produk range atau divisi, di mana divisi tersebut akan melakukan penjualan produk-produk tertentu. Dalam mentransfer key balance sheet item, nanti jadi kalau sudah perlu diintegrasikan dengan
balance sheet, jadi nilai-nilai dalam balance sheet, misalkan terkait dengan material, terkait dengan account receivable atau piutang. Ya. Dalam profit center ini akhirnya bisa kita melakukan analisis return on investment, ya. Working capital, jadi penggunaan modal kerja, dan juga cash flow atau aliran kas pada profit center tertentu. Karena sekali lagi profit center ini memiliki kemampuan untuk memaintain data terkait dengan balance sheet atau neraca yang menjadi tanggung jawab dari pimpinan profit center tersebut. Bahasan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana posting di dalam controlling itu sendiri. Jadi dalam controlling, data-data yang diolah atau terkirim ke controlling itu sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya bukan merupakan data yang di-input awal di modul controlling itu sendiri, tetapi data-data dikirim dari berbagai submodul lainnya. Yang terbesar adalah dari financial accounting. Jadi ketika ada data tercreate di financial accounting, maka secara otomatis dokumen tadi terbuat di modul controlling. Ya. Di sini ada pengiriman, ini adalah file, kemudian ini adalah controlling. Maka ketika ada transaksi yang dibukukan di financial accounting, maka akan secara otomatis terkirim ke controlling. Pertama kali terposting, dia akan di primary cost element. Jadi yang pertama akan terkirim menjadi komponen dalam cost element yang primer. Baru setelah terkirim di primary cost element, apabila perlu dialokasikan kepada cost center selanjutnya, jadi ini 75%, 25% contohnya, ini baru akan dikirim ke secondary cost element. Jadi sekali lagi, di sini ada biaya di GL account 476.000 dan 400010, dia ternyata menjadi beban yang dipertanggungjawabkan oleh cost center 1200, yaitu kantin. Ya, total biaya yang ada adalah 450 dan 750 di 1200. Nah, dari total biaya ini ternyata 75% itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim A dan 25% dipertanggungjawabkan oleh tim B. Sehingga di sini $900 adalah secondary cost element untuk tim A, sedangkan $300 adalah secondary cost element untuk tim B. Posting pada primary cost element di sini dari FI ini sifatnya tidak double entry seperti di financial accounting, tetapi hanya di satu sisi saja. Oke, yang terakhir di dalam controlling di sini adalah terkait dengan integrasi data dari berbagai modul yang akan dikirimkan kepada modul controlling. Ya, ini modul controlling ini sebenarnya. Ketika kita lihat ada 3 pilar tadi ya, yang di awal, overhead cost controlling, product cost controlling, dan profitability analysis. Kalau dicermati, data-data yang masuk di dalam internal order, cost center, dan business process ini berasal dari berbagai modul sebelumnya. Ya, dari FI, dari asset accounting, MM, sales distribution, bisa masuk di dalam overhead cost controlling sebagai biaya tidak langsung.
Product cost controlling di sini juga demikian ya. Jadi di sini adalah biaya langsung, bisa dari bisa dari asset accounting ya, bisa dari terkait dengan FI ya, karena di sini adalah biaya langsung atas suatu produk. Dan yang terakhir di sini adalah profitability analysis, mempertemukan antara penjualan mungkin bisa dari sales distribution, kemudian dipertemukan dengan semua biaya-biaya yang bisa timbul dari berbagai modul yang lainnya. Akhirnya nanti bisa kita hitung masing-masing ini masuk datanya ke dalam profit center accounting. Profit center accounting di sini ada revenue, ada biaya, sehingga kita bisa mengetahui kinerja dari profit center. Berapa laba dari satu profit center tertentu yang sudah kita bahas tadi. Dengan berakhirnya bahasan kita tentang integrasi antara modul controlling dengan modul-modul supply-nya, berakhir pula bahasan kita pada modul finance atau unit 5 dari serangkaian modul ERP overview ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.